أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Surat Al-Anfal ayat 2, 3, 4. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu allazina, orang-orang yang idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, bila disebut Allah, wajilat qulubuhum, gemetar, gemetar qulubuhum, hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadathum imanan, bertambah kuat imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Allazina yuqimuna sholata, masih ke atas ini, masih al-mu'minun. Allazina yuqimuna sholata, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu allazina yuqimuna sholata, yang tersebut di idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang-orang yang mendirikan salat, melaksanakan salat yang sudah tetap pada waktu-waktunya. Itu umumnya arti dalam Quran dengan kata-kata mendirikan. Dirikanlah salat, yang mendirikan salat, begitu ya. Yaitu melaksanakan salat pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan dengan batas-batas yang jelas. Itu ya. Itulah arti al-iqamah. Karena itu sebelum salat fardu dibacakan dulu iqamah. Artinya
bacaan untuk mulai siap melaksanakan salat itu. Yaitu bisa Allahu Akbarnya sekali, bisa Allahu Akbarnya 2 kali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Cuma ada tambahan qad qomatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu hanya untuk sholat fardu saja. Atau Allahu Akbarnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apakah mau salat munfarid sendirian atau mau salat berjamaah? Yang dibacakan hanya untuk sholat fardu saja, tidak untuk yang lain. Misalnya sholat Id, tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Sholat gerhana, tidak ada adzan, tidak ada iqamah, hanya fardu saja. Sholat tahajud saja tidak ada iqamah. Jadi iqamah itu setengah daripada lafaz adzan. Hanya ada tambahan qad qomatis shalah 2 kali. Itu namanya al-iqamah. Dina bahasa orang komat, lain koma. Iqamah. Jadi komat yang gampang. Nah di sini yuqimuna sholata, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Yang maksud infak itu begini, infak nih ya, secara arti sederhana ya. Administrasi pemilikan itu hanya 2. Manajemennya itu hanya 2 macam. 1, min aina iktasabahu, dari mana dikasabnya, wa fi ma anfaqahu, dan dalam urusan apa dikeluarkannya. Itu saja. Endeng. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan dengan kata-kata yang begitu singkat tentang perpindahan hak milik. Ini yang nanti sampai di yaumul qiyamah harus dipertanggungjawabkan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Sudah. Sekarang bagaimana kalau ada pelanggaran? Pelanggaran itu hanya 2. Mengurangi timbangan atau mengurangi ukuran. Cuma itu saja. Pelanggaran cuma itu. Nanti yang dimaksud dengan mengurangi timbangan itu seperti apa? Misalnya begini. Jadi ada panjang ya. Kalau seorang itu memberi pinjam kurma basah dengan akad, nanti harus dikembalikan dengan kurma kering. Dengan berat timbangan yang sama. Di situ ada riba tidak? Kan timbangannya sama. Cuma waktu meminjamkan dengan kurma basah, akadnya mungkin tertulis atau tidak tertulis, harus dibayar dengan kurma kering.
mungkin dari 1 kintal jadi 1 kintal lebih ya, mungkin lebih 2 kilo dan sebagainya. Nah, itu juga riba. Ini terjadi sudah sejak zaman Nabi Syuaib. Mereka mendapat azab yang turun dari langit itu akibat anak-anaknya lahir dari bahan perpindahan hak milik dengan cara mengurangi timbangan. Wala tufsirul mizan. Itu zaman Nabi Syuaib. Sejak dulu ini sudah ada. Mengurangi timbangan atau mengurangi ukuran. Ini tidak enteng ya. Ini sampai dengan ekspor impor ini kena. Ya. Jadi bukan hanya peredaran uang saja. Jadi karena itu anak-anak mereka di zaman Nabi Syuaib kena azab akibat daripada hidupnya itu mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Nah, lalu Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada umatnya, abal malul haram ayah ruja ila min haisuja. Ini azabun alim ini. Azabun alim itu ini. Harta haram itu mogok keluar. Mogok keluar sesuai dengan bagaimana dia cara masuk. Abal marul haram, harta haram itu mogok keluar ila min haitsu jaa, kecuali dengan cara apa harta itu masuk. Jadi kalau masuk dengan cara haram, keluarnya pun akan seperti itu. Abal malu haram ayah ruja ila min haitsu jaa. Itu sudah. Hadisnya begitu. Sahih. Ya. Harta haram itu mogok keluar kecuali dengan cara apa dulu masuk. Nah, karena itu ini yang saya baca, saya lupa lagi di buku mana ya. Tinjauan atau komentar apalah. Jadi kalau di sebuah negara generasi mudanya sudah tidak bisa diatur kecuali harus dengan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa 50% lebih ekonomi sudah tidak halal. Mengapa timbul kekerasan demi kekerasan, kekasaran demi kekasaran, dengan hanya urusan kecil saja timbul malapetaka yang besar, kasar, keras, kejam. Ini bahan hidupnya memang dari situ. Gitu ya. Nah, sampai ada hadis yang menerangkan kululahmin nabata min haram panaru aula bihi. Tiap daging yang tumbuh dari bahan yang haram, maka nerakalah yang lebih utama untuk memakannya. Bukan berarti
dosa orang tua anak yang memikulnya, bukan begitu. Tapi ini yang penyebab munculnya berbagai macam maksiat, kedurhakaan, pelanggaran dan sebagainya. Karena itu Rasulullah SAW berhasil membangun masyarakat jahiliyah menjadi sahabat-sahabat Nabi yang diutamakan mereka tidak kenal bohong. Otomatis ekonomi maju. Kalau tidak ada penipuan, tidak ada penyalahgunaan, tidak ada saling bencet dan sebagainya, tidak ada. Nah, ini nanti di ayat ini dikatakan innamal mu'minun. Pakai innama. Di dalam ilmu nahu namanya adatu hasrin. Yang berarti hanya. Hanya. Sungguh benar. Sungguh benar. Hanyalah orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang apabila disebut Allah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, terpanggil. Ini yang namanya tauhid. Misalnya begini, seorang yang pernah mendapat kebaikan. Pakai contoh ya. Ini contoh yang paling mudah. Waktu anaknya sakit, malam-malam, tetangganya menolong. Kebetulan punya kendaraan, disupir sendiri, bawa ke rumah sakit si anak itu, bawa ke rumah sakit, di ICU malah. Ini pernah kejadian ya. Setelah kira-kira 2 minggu, anak itu sudah sehat kembali. Sudah sehat kembali. Pada waktu si anak itu sakit, ayahnya sedang dinas luar jauh. Ayahnya. Dan dinasnya lama. Entah ke mana gitu lah ya. Nah, kebetulan si tetangga yang menolong anak itu, meninggal. Si yang menolong anak itu meninggal. Kira-kira hanya beberapa minggu setelah meninggal orang yang menolong itu, ini ayahnya datang dari dinas itu, dari tugas itu. Lalu dibicarakan oleh istrinya, dulu kejadian begini. Nah, pertanyaan. Tentu saja ayah si anak itu ada rasa terima kasih kan? Beritanya ditolong pada waktu malam, dibawa ke rumah sakit, disupir sendiri, sampai dengan si anak itu sehat kembali. Apa yang mesti dilakukan si ayah tadi? Berterima kasih. Cara berterima kasihnya bagaimana? Nah ini. Ya. Apakah boleh, pantaskah dia kalau datang ke kuburan
orang yang dianggap berjasa tadi, lalu dia mengeluarkan air mata, nangis-nangis berterima kasih. Bisa dengan cara begitu? Nah ini sudah apabila manusia matiin kotoa amaluhu. Sudah putus amalnya. Untuk menerima terima kasih saja sudah tidak bisa. Sudah bukan waktunya lagi. Begitupun kepada orang tua dan seterusnya. Nah karena itu, maka apabila, ini contoh saja, sudah seminggu, 2 minggu, ada orang yang menyebut nama si orang yang pernah menolong anak itu. Bagaimana? Oh iya. Teringat. Apa? Amal waktu menolong anaknya. Teringat. Sampai merinding begini ya. Saya ingat nama orang itu. Terbayanglah jasa-jasanya. Sekedar menolong si anak itu pun berita dari ibunya. Dia kan tidak menyaksikan sendiri. Payah sakitnya, malam-malam segera dibawa ke rumah sakit, nyupir sendiri, dibawa ke ICU, ya sampai alhamdulillah sehat. Nah gitu, itu beritanya. Tapi dia tidak menyaksikan sendiri. Apabila nama orang itu disebut, bagaimana? Yang terbayang dan tergambar itu adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan anak tadi. Nah, karena itu yang dimaksud dengan zikir itu sebetulnya begini, ya. Ini kan wa idza dzukirallahu dakaro yazkuru naonnya. Ingat jangan sampai tukang geri ini ya. Tukang geri. Jadi ada yang berzikir sampai tidak ingat apa-apa itu gimana ya? Ini ya. Tapi ini agak jauh ya. Kalau membaca atau memahami pokok-pokok dasar-dasar dirosah usuluddin. Yang umum disebut tauhid ya. Begini. Di sini yang dipanggil ini. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Kenapa dipanggil? Karena sudah dibuat dan dibentuk demikian rupa yang pas untuk mendapat panggilan itu. Itu yang pakai kalimat ya ayyuha wahai. Jadi sudah cocok panggilan itu tertuju ke sini. Kata-kata panggilan itu kepada binatang pun ada panggilan, kepada pohon-pohon pun ada panggilan, dan sebagainya. Banyak di Quran tuh. Semut saja dipanggil. Ya Tuhan Namlu itu, surat An-Naml. Nah ini. Ternyata manusia itu nanti diperintah untuk namanya ya ayuhan nasu
Ubudu ya. Ubudu. Nih. Nah. Ubudu. Sudah. Beribadahlah. Ya ayuhan nasu ubudu. Siapa? Diperintahnya kepada siapa? Harus jelas. Harus jelas. Yaitu kepada Rabbakum. Nah, iya, kepada Rabbakum. Siapa yang dimaksud Rabbakum itu siapa? Nah, karena itu dalam surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah, dari ayat 1 sampai ayat 7, itu yang menjadi pokok itu kan hanya satu ini. Nah, ya unggul. Tuh. Ngan sakit dari Al-Fatihah. Dari awal sampai akhir, induknya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu induknya ini. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Begini ya. Saya membaca kitabnya. Kenapa disebut wajilat qulubuhum? Kenapa orang-orang yang beriman itu bila disebut nama Allah bergetar? Ini apa ini? Cuma jangan diartikan lamun dina bahasa Sunda mengagebek. Non ngarade terkejut. Jadi kalau disebut Allah gebek, disebut Allah gitu. Jadi gitu gitu. Antara wajilat bukan begitu. Anak teuing itu teh. Ya, kalau mau ngaji bukan tentu tidak akan begitu. Kalau ada seorang anak dipuji, anak itu anak pinter, tapi rapotnya baru kumaha. Wah, ini pujian tidak cocok dengan kenyataan. Ada seorang insinyur ahli bangunan. Diserahkan nih, coba dibangun. Ini insinyur ahli bangunan. Ternyata bangunannya itu dengdek. Nah, miring. Apakah kita akan melanjutkan pujian itu? Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Saya kenal seorang insinyur pertanian ahli cabai. Ahli cabai. Bukan ahli jagung, ahli cabai. Nah, sampai ngontrak sekian hektar tanah, lalu tanam cabai. Satu kali tanam cabai, sampai bisa beli mobil. Karena harga sedang naik, panen. Ngontrak lagi. Dijual lagi mobilnya karena cabainya parai. Saya tidak melanjutkan pujian itu, tidak. Wah, dia insinyur ahli cabai begini, sekarang jadi begini. Tidak cocok dengan kenyataan. Gitu ya. Jadi sepinter-pinter manusia hanya akan mendapat pujian satu jalur saja, tidak untuk semua ilmu. Pak Habibie dipuji, urusan ikatan tidak bisa, Pak Habibie tidak bisa. Pak Habibie tidak ahli dalam urusan perikanan. Insinyur perikanan tidak ahli urusan perkapalan. Tidak ahli dalam urusan pengobatan, tidak. Karena itu, kalau ada yang iklan di televisi, bisa mampu untuk mengobati segala penyakit sakit orang ini.
Ini orang sakit. Mampu mengobati segala penyakit. Nah, ini orang sakit. Dokter ahli saja cuma satu jurusan. Ini pakai tambahan ya. Saya punya kawan cerita dengan grand dari Jepang ya. Belajar di Jepang. Sebagai seorang dokter ahli penyakit dalam. Yang seorang ahli jantung, seorang ahli paru-paru. Nah, lalu ada orang tanya pasien, dokter ini sakit apa? Sakit paru-paru, katanya ini paru-paru. Oh, kata dokter yang lain jantung katanya. Jadi bedanya paru-paru dan jantung itu apa? Kata yang bodoh ini tanya. Oh, saya ahli paru-paru, tidak bisa menerangkan jantung. Tanya lagi dokter ahli jantung. Dia mengatakan, saya ahli jantung. Tidak bisa dan tidak tahu urusan paru-paru, bukan ahli. Orang itu mengatakan, sakit itu deketnya. Paru-paru dan jantung itu kan dekat, kenapa tidak tahu? Ternyata masing-masing bagian memiliki ilmu tersendiri. Mata kanan dan mata kiri saja beda. Dua-duanya mata. Jadi kalau kita berobat, sakit mata sebelah kanan, itu harus datang kepada dokter ahli mata sebelah kanan. Tidak bisa kepada ahli mata sebelah kiri, tukang ngeri sebelah. Ya. Jadi ini yang saya bicara sama dokter Suwardi ya, Pak Ustadz katanya, saya kaget katanya. Kadang-kadang mikir naon ya. Dokter Kosim ya. Kadang-kadang saya mikir naon ya dokter. Masa sama seorang dokter sampai tidak beriman itu mustahil. Seorang dokter tidak beriman piraku. Kenapa? Itu ilmu yang dia miliki itu menuntut untuk dia beriman. Tidak ada jalan lain. Mengapa? Karena semakin tinggi ilmu, semakin hilang kemampuan untuk membuat perbandingan-perbandingan. Nah, untung orang masih nyaho, mata saya kudu mikir. Nah, ini. Nah, di sini saya garis ya, tahir. Oh, bodoh robakut. Yang dimaksud dengan rob ini siapa? Entah iya dah. Alhamdulillah. Tuliskan tadi ya. Robbil alamin. Ini jangan ulah dikeringkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dagelan ini bacaan ini. Alhamdulillah. Dengan semua puji lillahi kepunyaan. Mana datanya mana? Bukti-buktinya bahwa alhamdulillah itu mana? Tentu tidak bisa dijawab. Tidak akan ada yang bisa memberi jalan keluar. Karena itu di sini bacanya tidak boleh dibaca robah. Salah. Dibaca robo salah. Ini. Karena itu kadieta. Kalau diajar ilmu nahwu lah. Ya. Alhamdulillahi. Ini I-nya itu ke sini. Alhamdulillahi. Rabbil alamin. Sering diartikan Rabbi ini 3. 1. Pembuat, pengurus, penanggung jawab boleh kata Rabbi.
al-alamin. Seluruh makhluk. Semua makhluk. Rabbil alamin. Pembuat seluruh makhluk. Inilah Rabb. Jadi alhamdulillahi Rabbil alamin. Ini dalilnya. Rabbil alamin itu dalil. Mengapa alhamdulillah? Mengapa alhamdulillah? Karena Allah itu Rabbil alamin. Jadi kalau pakai bahasa Sunda ya, alhamdulillah sote Rabbil alamin. Gitu ya. Nah, sudah. Nah, inilah Rabb itu. Nah, yang dimaksud dengan al-alamin itu satu, alladzi khalaqakum. Ini khalaqakum sudah satu. Terus walladzina min qablikum. Tamat. Kembali lagi kepada ubudu ini, la'alakum tattaqun. Mana mungkin ada ketakwaan tanpa ibadah? Mana mungkin ada ketakwaan kalau ibadah bukan kepada Rabb-nya? Nah, di Indonesia mah sudah tercantum satu peraturan, setiap pejabat harus yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi satakwana. Nih, dah. Kemudian alladzi ja'ala lakumul ardo. Bumi. Yang al-ardo itu firasyan. Jadi, alladzi ja'ala lakum al-ardo. Dan sekaliwat lakum yang telah membuat bagi kamu bumi itu pirosan sebagai hamparan. Bumi itu tidak terhampar untuk kamu. Bumi itu semacam hamparan. Bumi itu bulat kan? Jadi untuk kamu bumi yang bulat itu pirosan sebagai hamparan. Karena itu kalau ahli usul ditanya, usuluddin ditanya, apa arti ja'ala lakumul ardo firosan? Dia akan menjawab manusia itu terlalu kecil dibanding dengan bumi yang sangat besar. Sampai yang bulat pun terasa semacam hamparan. Maka contohnya, ini ada drum wadah minyak. Kalau kita sakit gampang. Nah, karena kita ini besar. Tapi untuk semut yang kecil itu, banyak tetes. Banyak, turun drum deh. Capek sekali. Jadi, kalau ditanya apa arti alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan? Jawabnya, takabur itu haram. Semua ini terlalu jauh. Pakai cerita ya, saya sudah pernah bercerita di sini ya. Begini, jadi ada seorang tua, apa itu yang kalau ngerokok itu kan oke. Kanan apa? Padudan ya, padudan. Padudan deh, pangkududan. Tempat udud. Ini padudan. Itu kecebur. Padudan deh, kasumur. Kasumur ini yang itu pakai timah itu. Dikisir kasumur. Bapak, kenapa padudan itu jatuh ke sumur? Jawabnya bagus. Itu menantu ngirim pepes gurame
Yang nanya itu bingung. Hubungannya apa ini sih? Kenapa ada padudan jatuh ke dalam sumur? Jawabnya, menantu ngirim pepes gorame. Ini yang nanya ini bingung kan? Nah, baru si bapak neranggen, dikirim pepes gorame, dimakan. Habis. Dengan kepalanya habis. Oh gitu. Nah, penuh perut ini. Ngantuk. Kemudian kedengaran adzan duhur. Kalau tidur, nanti duhur lewat. Kalau salat dulu sajalah sudah. Supaya nanti tidur enak. Nah, waktu mau wudu, harus nimba. Pakai apa? Timba ini. Nah, waktu mau wudu, nimba. Sedang nimba, jatuh. Jadi nimbanya sambil apa? Udut padudan. Nimbanya, dan nimba gitu aja tuh. Itulah jawabnya mengapa padudan jatuh ke dalam sumur. Karena menantu ngirim pais gurame gitu ya. Nih, sekali lagi. Apa arti alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan? Jawabnya, at-takabburu haramun. Takabur itu haram. Kamu sangat kecil, bumi ini sangat besar. Tambahan ya. Kalau pakai cara berpikir Imam Bukhari yang hafal beratus-ratus ribu hadis itu, ini alhamdulillah rabbil alamin. Tarjamahnya semua puji kepujian Allah, pengurus semua alam, kan begitu tarjamah nanti. Nah, kalau cara berpikir Imam Bukhari mikir, apa arti alhamdulillahirabbil alamin? Jawabnya, al-haya'u minal iman. Balikan deh. Apa arti alhamdulillahirabbil alamin? Jawabnya, al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Kenapa? Kalau dirinci seperti tadi. Apakah kita terima bahwa kita diurus oleh Allah? Kita ini kan masuk al-alamin. Apakah kita terima bahwa kita diurus oleh Allah? Jawabnya terima. Kalau ada rumoso ya, ada rumasa, kita ini ku Allah diurus, bagaimana kalau Allah menyuruh? Kalau ada rumasa, ada terima bahwa kita ini ku Allah diurus, bagaimana kalau Allah menyuruh? Karena itu, arti alhamdulillahirabbil alamin itu ongkos rumah saya diurus, hari dititah tara nurut. Jadi arti alhamdulillahirabbil alamin itu al-haya'u minal iman. Itu boga kaerah. Itu ya. Nih. Sudah ada pirosan terus ya, sekali lagi, bumi itu bukan hamparan. Untuk kamu, bumi itu hamparan. Wasama binaan, langit itu bukan bangunan. Untuk kamu, langit itu seperti bangunan. Nah, terus
menurunkan air dari langit. Dengan air itu keluarlah tumbuh-tumbuhan rizki bagi kamu. Titik sudah. Ujungnya apa? Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kamu menstatuskan, menjadikan di antara yang semua tersebut itu manusia, bumi, langit, air hujan, tumbuh-tumbuhan. Jangan kamu jadikan satu di antara semua itu sebagai andadan. Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa antum ta'lamun. Dengan dalil-dalil seperti ini, kamu wajib mengakui bahwa perbuatan itu salah. Yaitu mempertuhankan makhluk. Karena itu saya mengatakan di sini, kalaupun disembah manusia, itu manusia, jangankan binatang, jangankan langit bumi, manusia saja kalaupun disembah tidak jadi Tuhan, kan? Tetap saja hukumnya makhluk. Nah, di sini sudah beres. Inilah syahadat yang pertama. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini. Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syaratin. Ini Quran, ini wahyu, ini Rasul. Jadi ayat ini syahadat pertama, kemudian syahadat yang kedua. Ingin pirai mimma nazzalna ala fa'tu bi syaratin min mislih wa syuhada akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini syahadat yang keduanya tentang wahyu. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar uiddat lil kafirin. Bagi yang di luar ketetapan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ya. Nah, kata-kata yang sedang kita bicarakan ini, idza dzukirallahu wajilat qulubuh, ternyata bukan semata-mata mendengar nama Allah disebut. Tapi mengapa wajilat qulubuh? Mengapa? Nah, itu. Mengapa sampai bergetar hati mereka? Mengapa? Pakai contoh yang tadi pertama, ingat kebaikannya. Waktu dia menolong anak saya yang saya waktu itu sedang tidak ada di rumah. Itu ya. Sampai dengan ini saya menerangkan ini, bahwa kalimat alhamdulillah itu rabbil alamin. Kalau menurut cara berpikir Imam Bukhari, arti alhamdulillah rabbil alamin itu adalah al-haya'u minal iman. Seolah-olah manusia tidak punya makhluk. Itu ya. Nah, di sini aduh, waktunya sedikit lagi nih. Tapi bukan cuma wajilat qulubuhum, tapi wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Bila dibacakan ayat-ayatnya, iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang mana yang zadatum tuliyat alim ayat zadatum imanan, mesti berlanjut. Orang yang mendirikan salat, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan inilah
ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan hidup, berkeluarga, dan berketurunan dengan rizqun karim. Nanti nyambung kepada hadis Nabi mengatakan lanjut umur itu adalah waladun sholihun. Setelah mati pun masih berlanjut doa anak-anaknya yang soleh itu. Ini ada pengumuman dulu ya sedikit. Bagi yang sudah mengambil formulir untuk rencana umroh awal bulan Mei, ya, bulan Mei, awal Mei, yang sudah mengambil formulir untuk rencana umroh di awal bulan Mei, diharap hadir di PT Karya Intak Viaduk untuk keseriusan, ya, pada jam 10. Pada jam 10. Hari Senin pada jam 10 besok. Itu ya. Formulir disertai persyaratan uang muka 5,2 juta rupiah, paspor yang masih berlaku 6 bulan, pas foto 4x6, 6 buah, dan latar belakang putih, wajah tampak 80%. KTP, KK, akta lahir, surat nikah. Nanti hal-hal yang apabila ada beberapa poin yang tidak memenuhi persyaratan ini, nanti diurus oleh Karya Intak. Paspornya, surat nikahnya, dan sebagainya. Itu ya. Ini sudah ada pertanyaan 2 lagi. Insya Allah minggu depan lah. Pertanyaannya banyak. Dan ini tidak tuntas ya. Nanti kita tuntaskan minggu depan ini ya. Saya jam 8 ini ditunggu sebetulnya ya. Ini yang 2 lagi. Insya Allah minggu depan.